Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk kuliah elektronika analog. Materi yang akan saya sampaikan untuk hari ini adalah pembahasan masalah tentang matching impedance, kemudian cascade, penguat common emitter, dan common collector. Kemudian nanti penguat common base. Ya, saya teruskan. Matching impedance. Jadi matching impedance di sini intinya adalah penyelesaian impedansi ya, penyelesaian impedansi. Jadi nilai impedansi output dari suatu penguat diusahakan sama dengan impedansi Thevenin, yaitu antara resistansi yang berkaitan di bagian output. Kemudian suatu penguat common collector ini mempunyai kelebihan pada impedansi output yang rendah. Jadi penguat CC, common collector, atau disebut juga dengan penguat emitter follower, itu impedansi outputnya nilainya rendah. Kemudian transfer daya akan maksimum jika terjadi matching impedance. Jadi ini transfer perpindahan daya itu akan maksimum jika terjadi matching impedance, jika impedansinya cocok ya, antara impedansi input output itu cocok. Jadi antara impedansi beban dan impedansi sumber atau input. Kemudian ilustrasinya seperti ini. Di sini ada sumber tegangan 12 volt. Kemudian ada RG, ini R dalam, R sumber. Kemudian ada beban RL. Kasus yang pertama di sini RL-nya nilainya adalah 60 ohm atau 10 kali lipat dari R dalam. Jadi lebih besar ya. Nah, secara teori bisa kita cari bahwa tegangan output di RL di beban adalah 60 per 6 plus 60 kali 12 V sumber. Sehingga di sini tegangan di RL adalah 10,9 volt. Nah, ini berarti kalau kondisi RL ini jauh-jauh lebih tinggi dari RG, R dalam di sumber, ternyata tegangan output, tegangan yang di RL ini, kalau kita bandingkan dengan V sumbernya, ya kurang lebih besar, maksudnya tidak terlalu jauh drop tegangannya. Jadi masih mendekati 11 volt ya. Aneh. Jadi ini kalau 12 volt masih ada turun tegangan kurang lebih berapa, 1 volt ya. Jadi kuncinya di sini adalah RL atau impedansi dari output di sini, katakan RL lebih besar, sangat-sangat besar dari RG. Jadi diusahakan RG ini memang kecil. Ya. Jadi semakin besar impedansi input, misalkan di sini RL semakin atau RG semakin kecil, maka transfer daya akan optimal. Kemudian ini ilustrasi yang berikutnya, kalau nilai RL itu lebih kecil. Jadi di sini R dalamnya adalah 6 ohm, tapi di sini R bebannya 2 ohm. Nah, menurut teori tegangan di RL di sini adalah 2 per 6 ditambah 2 kali 12. Volumenya 3 volt. Di sini bisa dilihat V sumber 12 volt, tapi adanya RG, kemudian RL yang kecil, maka tegangan di RL ini hanya bisa didapat hanya 3 volt. Nah, ini akibat RL yang kecil dari R dalam. Maka diusahakan lebih besar ya, lebih besar. Atau paling enggak ya harus mendekati lah sama dengan 6 volt. Jadi ketemunya setengahnya nantinya. Nah,
Ini ilustrasinya. Jadi ide dasarnya adalah di sini ada suatu penguat, kemudian V sumbernya VG, kemudian ada RG, R dalam, maka impedansi input yang di penguat di sini ini nanti mempengaruhi tadi V-in yang masuk ke amplifier. Ilustrasinya yang tadi ini. Jadi kalau ini sebagai V-in penguat, maka Vs ini masuk ke V-in penguat 10,9 atau 11 volt. Coba dibandingkan kalau yang kasusnya yang ini. Maka V-in atau VRL di sini yang seharusnya ini 12 volt masuk ke V-in penguat hanya 3 volt ya, akibat dari RL yang rendah. Atau ini impedansi input yang rendah di sisi sini ya. Nah, ini di sisi sini. Jadi kalau impedansi input Zin ini lebih besar dari RG, maka tadi hasilnya maka V-in akan mendekati VG. Nah ini tadi ya. Jadi ini gambaran ilustrasi impedansi inputnya yang di sini. Jadi V-in atau ini yang tadi ini kasusnya ini RL ya. RL. Ini 10 kali lipat lebih tinggi dari RG ya ini. Jadi atau Zin di sini. Jadi usahakan Zin lebih tinggi dari RG. Nah, kemudian untuk impedansi output, ini suatu penguat, ada VG input, ada RG, R dalam sumber, kemudian ini RL. Nah, impedansi output adalah di sini ya. Atau kalau digambarkan dalam bentuk yang lain, V-Thevenin, impedansi output RL. Impedansi output di sini, kemudian RL. Nah, impedansi output suatu penguat memang idealnya lebih kecil. Tadi ilustrasinya sama seperti ini. Ini masih sama ya. Jadi dualisme ya, input output, output input, input outputnya. Jadi untuk Zout, impedansi output di sini diusahakan sekecil mungkin dari RL-nya. Maka nanti Vout-nya akan maksimal mendekati V-Thevenin. Ini dasarnya. Nah ini yang dipakai nanti di dalam suatu penguat kombinasi cascade CC dan CE dan CC. Nah untuk matching impedansi lebih detail nanti sebenarnya kalau secara praktis bisa menggunakan trafo ini ya. Ini namanya trafo impedance. Jadi Zin dianggap nilainya besar-besar tergantung dari kombinasi jumlah lilitан paralel dibagi jumlah lilitан sekunder kuadrat kali beban. Nah ini nilai Zin bagi suatu penguat. Ini yang sering dipakai di power amplifier yang menggunakan trafo impedance. Cuma kelemahannya kalau menggunakan trafo ya secara fisik barangnya besar ya, gede ya. Jadi nanti ini diusahakan menggunakan elektronik, yaitu contohnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita bahas untuk impedansi output dari penguat common emitter. Jadi penguat common emitter memang ini ada kelemahan di bagian impedansi output ya. Jadi kalau secara prinsip bahwa ini rangkaian ekuivalen AC ya, kemudian atau dalam bentuk yang lain seperti ini. Jadi V-Thevenin, RC, RL. Impedansi output di sini katakanlah adalah RC di sini ya, RC. Padahal kita tahu bahwa di dalam suatu penguat CE itu ada namanya penguatan tegangan gain AV ya. Suatu CE itu adalah RC per RACE plus RE. Nah ini kalau nilai RC-nya kecil, memang idealnya tadi sesuai dengan yang di sini, impedansi output kan kecil, impedansi input diusahakan kecil, kalau impedansi input diusahakan besar. Jadi kalau Zin diusahakan besar,
impedansi output diusahakan kecil, itu idealnya. Nah, penguat CE karena RC-nya ini kalau dibuat kecil maka akibatnya penguat tegangan akan rendah ya. Nah, karena penguat CC ini tergantung dari RC. Nah, ini ya. Maka nanti ini agak riskan atau dilematis kalau mau dibuat ini nilai kecil, gayanya kecil, RC-nya kecil, impedansi output kecil, gayanya akan kecil. Tapi kalau dibuat besar, memang gayanya besar. Kalau RC-nya ini impedansinya besar, gayanya besar. Cuman nanti akibatnya akan membebani beban RL di sini. Maka nanti penguat CC ini memang CE tidak cocok untuk mendrive ya, beban dengan nilai resistansi yang kecil. Nah, kemudian solusinya nanti gabungan. Nah, ini sekarang kita tinjau impedansi output dari penguat. Ini bukan penguat common collector atau emitter follower. Sekarang kita lihat ini konsep dasarnya ya, rangkaian dasarnya. Di sini ada RG, ada R1, R2, RE, R dalam, R asan E, penguat arus, RL. Jadi outputnya itu ada di emitor, inputnya ada di basis. Ini penguat common collector atau disebut dengan pengikut emitor karena outputnya di emitor ya, emitter follower. Sehingga nanti juga ini kalau dilihat fasenya ini satu fase ya, sefase. Input dan output satu sefase, jadi fasenya sama. Nah, ini bisa diringkas, ada R1, R2, RG nanti menjadi Z output di sini. Kemudian menjadi Thevenin. Nah, menurut teori impedansi output dari penguat CC ini adalah RE di sini ya, ada RE. Ini sekali lagi tidak usah bingung karena semuanya nanti muncul gambar seperti ini kalau diubah ke rangkaian ekuivalen AC ya. Jadi tergantung nanti muncul RE apa tidak, nah, kelihatan dari ekuivalen gambar AC. Nah, di sini saya ulang lagi, impedansi output itu dihitung dari RE kemudian di paralel. Di paralel dengan apa? Di paralel dengan nilai R asan E plus, nah ini, plus RG paralel dengan R1, R2 dibagi dengan beta DC. Nah, ini biasanya disederhanakan ya. Jadi sebenarnya disederhanakan dengan mengabaikan nilai resistansi AC ya, R1, R2 ini dan sebagainya yang ada di sini. Maka secara ideal dikatakan atau pendekatannya RG dibagi beta. Sehingga kalau kita lihat impedansi output dari suatu penguat CC itu sangat kecil karena nilainya adalah RG dibagi beta. Beta kan biasanya besar ya, antara 100, 200. Nah, itu menjadi impedansi ini suatu penguat CC akan rendah. Nah, ini akan menguntungkan ya, karena akan terjadi transfer tegangan atau daya yang besar. Untuk contohnya, ini untuk komentarnya. Jadi memang pada penguat CC tegangan di beban akan kecil, ini bukan kecil. Jadi pada penguat CC penguatan tegangan. Jadi ya, ini penguatan tegangan, penguatan tegangan. Nah, ini akan kecil, tapi hal yang dikejar di sini adalah penguatan daya yang besar, power ya. Jadi Z out ini dikejar sangat-sangat kecil. Ini kecil daripada RL. Jadi untuk mudahnya biasanya sih paling enggak harus sama dengan Z out, paling enggak sama dengan RL. Nah, jadi penguat CC di sini akan dikejar dalam hal mentransfer daya yang lebih besar maksimumnya. Jadi penguat CC dikatakan nanti seringnya dipakai sebagai buffer antara input dan output. Nah, ini sebagai contoh.
Misalkan gambar rangkaian di 914, carilah nilai impedansi output dari suatu penguat CC pada gambar ini ya, 14A ini ya. Jadi ini kalau kita lihat ini konfigurasinya adalah penguat CC. Kenapa? Karena outputnya di emitor. Nah, biasanya kan di kolektor ya, ini di emitor. Jadi ini sefase, di sini sama ya, fasenya sama, outputnya sama. Cuma memang penguatan tegangannya akan rendah. Sekarang kita lihat tadi yang ditanyakan adalah impedansi output. Impedansi output di sini kalau kita lihat ini gambar ekuivalen AC-nya adalah ini ada RG, ada R1 ke ground, R2 ke ground, RE masuk, RL ini paralel dengan RE, kemudian ini ke ground. Jadi saya gambarkan pakai ini. Jadi gambar ekuivalen AC dari gambar rangkaian penguat CC di sini adalah ini. Ini tegangan ya. Kemudian ada RG. Ini ada kapasitor. Berarti ini connect AC kan. Kemudian ini ada R1. Kemudian ada R2. Ini transistor. Kemudian ini ada RE ini ya, kemudian ini RL, jadi ini paralel ya, paralel ya, seperti ini nyambung ke ground, kemudian ya ini kolektor ke ya sama ke ground, ini ground ya. Di sini RG, ini R1, ini R2, ini RE, kemudian di sini RL. Nah, tadi kan yang di sini misalkan diabaikan ya, yang ini R1, R2, sehingga hasilnya adalah ini. Hasilnya ini diabaikan, berarti RG dibagi dengan beta, hasilnya adalah 2 ohm ya, 2 ohm. Jadi seperti ini, impedansi outputnya 2 ohm, kemudian nanti beban di sini berapa, 100 ya. Jadi impedansi input ini sangat kecil, bebannya 100, jadi kurang lebih ini kan 1/50 nya heat out ya, sangat kecil, sehingga akan terjadi transfer daya yang maksimum. Gambar 914B ya, jadi benci output Zout akan sangat-sangat kecil dari beban. Jadi ini akhirnya bagus ya, karena tegangan yang ada di sini akan ditransfer maksimum ke sini. Ya, kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat secara detail, lebih detailnya, bagaimana memperhitungkan ada R1, R2, ya ini R1, R2. Kembali kita cari di sini VB. VB adalah 10 dibagi 10 tambah 10 kali 30. Ketemunya berapa? Setengahnya ya, 15. Nah, VB. Kemudian mencari apa? IE. Ini misalkan VBE diabaikan, jadi 15 kalau memakai VBE kan dikurangi 0,7, ini enggak usah, misalkan diabaikan, berarti 15 dikurangi RE. Di sini RE-nya adalah ini 100. Ini enggak dilibatkan karena ini kan analisis DC itu ini stop ya, ini open, nggak dipakai, sehingga tadi 15 dibagi 100
ketemunya adalah 150 mA. Nah, sehingga RASNE-nya adalah rumusnya kan 25 mili dibagi IE, sehingga 25 mV dibagi IE-nya 150 volt, ketemunya 0,167 ohm. Nah, kemudian yang kembali di sini R1, R2 ini ya, ini Thevenin. Kemudian ada RG juga. Ini Thevenin, RG juga. Sehingga di paralel semua ketemunya berapa? 536 ohm. Nah, kemudian tadi ya di sini untuk penguatan arusnya dibagi dengan beta ya. Jadi RG, R1, R2 ini dibagi beta current gain step-nya ya 1,78 ohm. Current gain step. Jadi ini 1,78. Kemudian untuk RASNE ya. Jadi tadi rumusnya adalah ini ya. Ini nilai ini diparalel dengan RE. RE yang di sini ya. Nah, ini. Kemudian kembali ke sini. RE-nya tadi 0,167. Kemudian ditambah dengan paralel di sini. Ini tadi ini ya. Ditambah ini. Ketemunya berapa? 1,95. Nah, 195 diparalel dengan tadi RE. Di sini kan RE-nya 100. Kalau di yang saya gambar, nah ini kan nilainya 100 ya, 100. Ini 100. Jadi sesuai dengan di sini RL, RE. Nah, kemudian berapa? Nah, ini. Jadi berdasar outputnya hasilnya 1,91 ohm, atau tadi secara ideal pendekatan ya ini ketemunya 2 ohm ini ya. Nah, sekarang kita coba untuk kasus tadi gabungan antara penguat CE dan CC. Ini ada dua transistor Q1, Q2. Q1 di sini strukturnya adalah sebagai penguat common emitter karena outputnya di kaki kolektor. Common emitter CE ya. Jadi output akan beda fase dengan input sinyalnya nanti kalau dilihat ya. Jadi ini penguat CE karena outputnya ini inputnya di sini basis, kemudian outputnya nanti di kolektor. Nah, ini couple langsung dengan penguat CC. Ini inputnya di basis, ini couple langsung ya. Tidak pakai kapasitor, tapi ini couple DC langsung. Kemudian yang kedua ini penguat common kolektor karena outputnya ada di kaki emitter atau emitter keluar. Nah, beban di sini besar 270 ohm. Nah, jadi beban output 270 ohm ini nilai ini akan menyebabkan overload jika dihubungkan langsung dengan penguat CE di sini. Misalkan tidak ada ini ya, langsung ini kapasitor, kemudian RL. Maka nanti akibatnya kombinasi R kecil C di sini kan lebih kecil dari 3,6 kilo ya. Lebih kecil dari 270 ohm. Nah, ini akan menjadi beban overload. Maka untuk mengatasi ini maka dipakai di sini
beban ini dipasanglah di sini penguat CC. Ini sangat sederhana, kombinasinya cuma seperti ini ya. Nah, sekarang kita analisis. Pertama, dari gambar di sini yang misalkan beta di sini Q1 Q2 adalah 100. Kemudian yang ditanyakan adalah what is the voltage gain of the CE stage. Jadi penguatan tegangan dari penguat CE, gambar di sini, gambar ini. Nah, kita analisis sekarang DC dulu, yaitu tegangan basis di sini. Tegangan basis dari penguat CE ini adalah 1,8. Dari mana? 1,8 volt ini dari ini R2 dibagi R1 plus R2 kali VCC, atau 2,2 ditambah dibagi 2,2 tambah 10 kali 10 volt, ketemunya 1,8. Nah, kemudian VE-nya berapa? Ini kalau ilustrasinya ya boleh saya ilustrasi. Apa tadi? VB ya, VB berarti 2,2 kilo dibagi 10 kilo ya, 10 kilo tambah 2,2 kilo, nah, kali 10 volt. 10 volt, nah, ketemunya berapa? 1,8 volt. Kemudian VE berarti 1,8 volt. Nah, ini kan VE di sini ya. Nah, dikurangi VBE, dikurangi 0,7 volt. Kita melibatkan VBE 1,1 volt. Nah, kemudian IE. Nah, IE berarti VE dibagi dengan RE. Di sini 1,1 volt dibagi 680 ohm. Jadi ketemunya adalah 1,61 mA. Sehingga kita mencari RASN E di sini nilainya adalah rumusnya 25 mV dibagi IE, atau 25 mV dibagi dengan 1,61 mA. Ketemunya adalah 16,5 ohm. Nah, kemudian kita lihat untuk yang penguat yang kedua. Di sini impedansi input misalnya dari suatu yang penguat kedua ini, penguat CC, langsung saja misalkan ini karena no biasing, tidak ada biasa resistor, maka input impedansi input impedan ini sesuai sebanding dengan input yang akan dicari di basisnya. Jadi berarti di sini Zin-nya adalah 100 beta ya kali beban 270 ohm, atau ketemunya 27 kilo. Sehingga resistansi AC di kolektor ini, penguat CC ini terlihat seolah-olah nilainya di sini adalah 27 kilo. Ya, jadi yang ini sorry. Nah, ini. Jadi kita geser. Kita geser. Kita geser yang di sini
ini ya, ini akibat dari ada penguat CC ini seolah-olah seperti ini. Jadi nanti ini kita lihat akhirnya ya, akhirnya. Jadi gambar ekuivalen AC di sini ya. Ini bypass, berarti ini langsung ground. Nah, kemudian ini tadi nilainya di sini berapa? Ini RC ya. Nah, 3,6. Ini 3,6 kilo. Nah, di sini ini kalau tidak ada ini, tidak ada Q2 ini, DC, ini 270 ohm. Kan nanti kombinasinya akan kecil ini ya, paralel. Nah, akibat dari ada Q2 DC, nilai di sini sekarang berubah, bukan 270 tapi ada kenaikan jadi berapa? 27 kilo. 27 kilo ya, 27 kilo. Nah, ini karena efek dari Q2 ini sebagai penguat CC. Maka RC bagi penguat CE di sini, RC-nya adalah 3,6 paralel dengan 27 kilo. Maka di sini 3,18. 3,18 kilo ini nanti dihitung sebagai penguat tegangan CE dibagi dengan arasan E ya, ketemunya 205. Nah, penguatannya akan besar ya. Nah, sekarang kita bandingkan misalkan tidak ada ini ya, konfigurasi CC di output di sini yang seperti ini. Jadi kalau misalkan tidak ada emitter follower atau penguat CC, tadi ini kombinasinya 270 ditambah dengan paralel dengan 3,6, ini 251. Jadi penguatan cukup kecil, 16,2. Jadi kalau di breadboard tadi ini, nah ini tadi kasusnya kalau tanpa CC, maka di sini menjadi kombinasi 3,6 kilo sama 270 ohm. Nah, ketemunya kan 251. Jadi ini atau ini ya, ini kalau melibat ini tadi ini. Nah, kalau yang ini tadi ini kan ketemunya berapa tadi? 3,18. 3,18 ya. 3,18. Tapi kalau tidak ada penguat CC, kombinasinya ini adalah ini dengan ini. Nah, ini kan cuma 251 ohm. Tadi ini kan 3,8 kilo ya. Nah, ini coba bisa dibandingkan, sehingga AV-nya kan tadi ini jauh sekali. Yang tadi ini 205, sekarang karena kecil turun RC-nya jadi 16,2. Nah, itu fungsi dari penguat common collector ya, itu ya penjelasannya. Jadi jika tidak ada penguat CC, maka nilai beban tetap sebesar LL, akibatnya nilai RC kecil sehingga nilai AV kecil. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk penguat common basis. Pertama harus dipahami struktur dari dasar penguat CB adalah, kalau kita lihat inputnya di kaki emitor ini ya, lewat emitor, di drive di
emitor, kemudian outputnya di kaki kolektor. Nah, ini kalau satuan double positif, negatif, ground. Ini positif, negatif, ground. Nah, ini ya. Jadi dalam gambar yang C di sini input di kaki emitor, outputnya di kaki kolektor. Nah, seperti ini. Pakai satuan double, ini emitter bias DC equivalent circuitnya, single supply, kemudian design positif negatif, positif ground ya. Kemudian ini yang pembagi tegangan, bias pembagi tegangan untuk penguat CB. Nah, sekarang langsung ke rumus-rumus yang dipakai. Jadi rumus yang dipakai arus emitor itu rumusnya adalah nanti dicari dari besarnya FEE dikurangi VBE dibagi RE. Ini arus emitor DC. Kemudian penguatan tegangan RC dibagi RSA, sama dengan penguat CE ya. Kemudian impedasi output, nah ini hampir sama dengan RC. Kemudian impedasi input emitor, yaitu sama dengan nilai RSA E. Kemudian impedasi input Zin ya, itu nilainya adalah RE paralel dengan nilai RSA E. Ini contoh. Sekarang yang ditanyakan adalah Pout di sini. Jadi ini penguat CB, ada tegangan masuk 2 mV peak to peak ini sebagai VS Vin ya. Ada dalam 50 ohm dikopel kapasitor 47 mikrofarad masuk ke emitor. Di sini dibias tarik ke ground 2,2 kilo. Kemudian di basis di sini ada C bypass, di sini R2 nilainya 2,2, C bypass 47 mikrofarad. Kemudian RC 3,6. Nah, sumber tegangan di sini PCC-nya ya 10 volt. Outputnya di kaki kolektor. Kemudian bebannya 10 kilo. Nah, maka ditanya Vout tegangan di sini. Nah, ini pertama kita cari VB. VB berapa? VB di sini tegangan antara ground dan basis. Ground dan basis. Nah, ini berarti kalau kita lihat strukturnya adalah mencari tegangan di R2 di sini. R2 adalah 2,2 dibagi 2,2 ditambah ini 10 kilo kali VS sumbernya VCC ya 10. Yang ketemunya adalah 1,8. Kemudian VE itu adalah emitor dan ke ground berapa? Nah, selisih di sini kan ada 0,7 ya VBE sehingga 1,1. Nah, kemudian IE di sini yang masuk ke emitor di sini arusnya adalah VE dibagi RE di sini kan. VE-nya 1,1 dibagi RE 2,2 kilo. Ketemunya 500 mikroampere. Nah, ketemunya untuk mencari RSA E masih sama 25 mV dibagi IE atau 500 mikroampere ya. Ketemunya kan 50 ohm. Nah, kemudian kita cari untuk rangkaian AC-nya ya. Impedansi inputnya tadi rumusnya adalah RE paralel dengan RSA E. RE-nya berapa? Di sini 2,2 diparalel dengan ini 50. Ketemunya hampir mendekati 50. Nah, sebenarnya lebih kecil dari 50, tapi ini ya didekati dengan 50. Kemudian impedansi inputnya ya. Impedansi outputnya adalah
sesuai dengan RC. Di sini kan ada RC-nya 3,6 ya. 3,6. Maka penguatan tegangan adalah RC dibagi R asan E. RC dibagi R asan E di sini ya. Nah, ketemunya adalah 53. RC-nya dari mana? RC-nya ini kombinasi ini ya. 10 kilo atau RL ya dengan di sini 3,6. Ini kalau AC kan nyambung ya. Nah, sehingga ini paralel. Nah, kemudian dibagi 50 R asan E ya. Temunya 53. Nah, kemudian VO-nya berapa? VO-nya kan tergantung dari Vin ya. Vin kali AV. AV-nya sudah ketemu. Vin-nya berapa? Vin yang masuk basis di sini. Ini ada RG 50. Potensi input di sini berapa tadi? Nah, ini 50 kan. Nah, berarti ini 50, di sini ada potensi input 50. Maka Vin yang ada di sini adalah setengah dari ini ya. Kalau ini sama ya, 50 maka 1 milivolt. Nah, sehingga Vout-nya adalah AV kali Vin, 53 kali 1 milivolt atau 53 milivolt peak to peak. Jadi penguat yang di sini ada tegangan masuk 2 milivolt dikuatkan oleh penguat CB, itu outputnya adalah ketemunya di sini 53 milivolt secara teori ya. Nah, itu. Nah, sekarang yang berikutnya penguat common base yang lain. Ini inputnya juga sama. Kalau kita lihat di injeksi ke kaki emitor. Oh ya, ini gambarnya diperhatikan. Yang ada dalam tanda titik ini berarti connect, ini connect, ini connect. Ini enggak connect ya. Ini connectnya ke kaki di sini emitor. Ada tanda titik. Jadi diinjeksi ke emitor. Ini kemudian outputnya ke kolektor. Jadi kalau kita gambar, yang ini sebenarnya bisa digambar seperti ini ya. Jadi jangan bingung, ini agak kok rangkaiannya ada aneh. Sebenarnya bisa dibentuk yang gambar seperti ini. Ya, kalau diurutkan. Jadi kemudian sama mencari VB-nya berapa, VE, IE, EA. Nah, VB kan di sini antara basis dan referensi ground, sehingga ini kan seperti pembagi tegangan. Berarti VB di sini adalah 12 volt dibagi 56 kilo ditambah 12 volt, 12 kilo. Sorry, saya ulangi. VB 12 kilo dibagi 12 kilo ditambah 56 kilo kali VCC 10. Ini ya. Jadi ini 56 ditambah 12 berapa? 68 ya, 68 kali 10 1,76. Kemudian VE yang di sini. VE berarti nah, VB dikurangi VBE di sini kan. 1,06. Kemudian IE harus yang lewat emitor ya, IE VE dibagi RE. RE di sini adalah 1 kilo, berarti 1,06 dibagi 1 kilo, 1,06 miliampere. Nah, kemudian impedansi atau impedansi input itu bersama dengan R asan E ya. R asan E atau 25 milivolt dibagi E. Nah, ketemunya adalah 23,6. Kemudian RC AC ini gabungan di sini. RC yang 2,2 kilo dengan RL. Ini RC yang kecil maksudnya ya. Ekivalen AC-nya. 2,2 kilo paralel dengan 10 kilo, ketemunya lebih kecil dari ini pasti. Kayak ini 10 kilo, ini 2,2, ya 1,8 ya. 1,8 kilo. Maka penguatan tegangan dari penguat CB di sini adalah RC dibagi RE, ketemunya 76,3. Ya, itu ya.
ini penguat CB. Nah ini sekarang untuk agar kita tahu struktur dasar dari suatu penguat. Yang pertama ini penguat apa? Kita lihat inputnya di basis, outputnya di emitor, berarti ini penguat CC, penguat emitter follower. Outputnya akan sefase dengan input. Kalau ini sinus seperti ini sinus juga sama seperti ini. Kemudian ini jenis penguat, gambar yang ini common emitter, karena outputnya di kaki kolektor ini ya, RL-nya di kaki kolektor. Ini beda fase. Nah kalau ini gambar sinus seperti ini, maka outputnya berbalik ini. Kemudian yang ini kita lihat inputnya di emitter, outputnya di kolektor. Berarti ini common base. Jenis common base penguat. Ya, yang berikutnya untuk rangkuman ya. Ini penguat CE. Jenis penguatannya untuk penguatan tegangannya sedang sampai bisa sampai tinggi ya. Penguatan arusnya tergantung beta. Penguatan dayanya termasuk tinggi. Nah, outputnya beda fase 180. Impedansi inputnya sedang, impedansi outputnya sedang. Secara umum dipakai untuk penguat sembarang yang bebas ya, yang umum. Ya. Yang mempunyai penguatan tegangan dan arus. Ini penguat CC atau penguat emitter follower. Input di basis, output di emitter. Penguatan tegangannya mendekati 1, hanya 1 ini ya, tidak bisa lebih besar lagi. Penguatan arusnya besar sesuai dengan beta, penguatan dayanya rendah, medium sedang. Kemudian outputnya tidak ada beda fase ya, 0 ya. Kemudian impedansi, ini kelebihannya impedansi input tinggi, impedansi outputnya rendah, sehingga cocok dipakai sebagai buffer, kemudian sebagai matching impedance. Kemudian termasuk untuk mendrive arus yang besar cocok. Ini yang kemudian tipe common base. Penguatan tegangannya sedang sampai tinggi, penguatan arusnya 1, penguatan dayanya sedang. Outputnya sefase, impedasi input rendah, impedasi outputnya tinggi. Nah, kebalikan dengan yang ini ya, common kolektor ya. Ini tinggi rendah, ini rendah tinggi. Nah, ini sangat cocok dipakai untuk penguat frekuensi tinggi. Kemudian untuk penguat untuk matching impedance dari tinggi ke rendah. Ya. Kemudian ini tipe Darlington untuk membuat beta DC yang besar bisa dibuat Darlington di sini. Maka nanti penguatan arusnya sebesar beta 1 kali beta 2. Penguatannya 1, penguatan arusnya besar, penguatan dayanya juga besar. Kemudian ini sefase, impedansi inputnya besar, tinggi, impedansi outputnya rendah. Nah, sangat cocok dipakai sebagai buffer, kemudian untuk mendrive arus yang besar ya, arus yang besar. Ini saya kira tadi sudah ya, penguat CE, penguat CC, CB ya sudah. Nah, saya kira itu sementara cukup sekian untuk materi yang sudah kita bahas adalah tadi matching impedance, penguat CC plus CC, CE plus CC, kemudian penguat base, common base. Demikian. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa di grup atau di
komentar. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.